Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C teman-teman ya. Kita sudah memasuki halaman terakhir ini, pembahasan terakhir tema 7 ya, latihan soal subtema 3 yang ada di halaman 162 sampai 164 nanti ya. Oke, langsung kita mulai saja, mulai dari muatan IPA. Nomor 1, benda berikut yang dapat mengalami penyubliman adalah, jawabnya adalah B ya, es kering. Lalu nomor 2, proses menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas ya. Lalu nomor 3, contoh proses mengkristal adalah perubahan uap menjadi butiran salju ya. Nomor 4, menurutmu apakah awan yang berisi uap air dapat terjadi pengkristalan? Jelaskan. Jawabnya iya. Jika mengalami penurunan suhu, maka awan yang berisi uap air dapat mengalami pengkristalan. Lalu nomor 5, mengapa gelas yang berisi air dingin dapat menimbulkan titik-titik air di tepian gelas? Jelaskan. Karena suhu di dalam gelas lebih rendah daripada suhu di luar gelas. Lebih rendah itu maksudnya lebih dingin teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Hasil konferensi meja bundar. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat pada akhir Desember 1949. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 melalui upacara di dua tempat, yaitu Belanda dan Jakarta. Di Belanda, penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan di Istana Kerajaan Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan tersebut ditandatangani secara langsung oleh Ratu Belanda, yaitu Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan MRA Sassen, dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia. Sementara itu, pengakuan kedaulatan yang berlangsung di Jakarta dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan dari Indonesia dan A.H.J. Loving sebagai perwakilan dari Belanda. Dengan ditandatanganinya naskah pengakuan kedaulatan Indonesia, kekuasaan Belanda di Indonesia pun telah berakhir ya. Lalu pertanyaannya nomor 1, salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks di atas adalah C teman-teman ya, tokoh yang terlibat saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Tadi disebutkan siapa saja perwakilan dari Indonesia dan dari Belanda. Lalu nomor 2, berdasarkan informasi pada teks tersebut, perwakilan dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda adalah, jawabnya D. Muhammad Hatta ya. Lanjut nomor 3, berikut yang termasuk sebagai unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi adalah, yang harus terdapat pada surat tidak resmi itu adalah D. Nama pengirim ya. Kalau lampiran, kop surat, dan nomor surat itu memang tidak ada di surat tidak resmi, adanya di surat resmi saja. Nomor 4, jelaskan perbedaan dari surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Oke, untuk nomor 4 ini saya akan bacakan, teman-teman silahkan disimak ya. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya surat undangan ulang tahun. Sedangkan surat undangan resmi adalah surat undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Misalnya surat undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah ya. Lalu nomor 5, buatlah surat undangan berdasarkan deskripsi berikut. Nah, ini teman-teman bisa membuatnya secara mandiri ya. Bisa dilihat contoh surat undangan di halaman sebelumnya. Lalu tinggal diganti kata-katanya sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke muatan SBDP nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk karya seni rupa adalah, nah yang bukan seni rupa ini adalah seni musik ya. Nomor 2, karya seni rupa daerah yang terkenal dari daerah Bali, yaitu seni lukis
Kamasan. Lalu nomor 3, gambar di samping merupakan karya seni rupa daerah Indonesia yang berasal dari suku, nah ini dari suku Asmat teman-teman ya, dari Papua. Lalu nomor 4, apa yang dimaksud seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya dan seni kriya daerah? Jelaskan. Nah ini saya akan bacakan, teman-teman silahkan disimak ya. Seni lukis daerah adalah seni lukis yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Lalu, seni patung daerah adalah karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda keras maupun lunak. Dan yang terakhir, seni kriya atau kerajinan adalah seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan SBDP yang terakhir nih ya, nomor 5, bagaimana cara melestarikan karya seni daerah? Dengan cara mengadakan kursus ataupun pelatihan pembuatan karya seni rupa daerah. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1, berikut merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila adalah, kita lihat ya, kalau yang A, Lani marah karena tidak terpilih sebagai ketua kelas. Tidak ya, ini tidak mencerminkan nilai luhur Pancasila. Lalu yang B, warga bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Ya, ini termasuk ya, sesuai dengan sila ke-3, gotong royong ya. Made tidak memberikan izin kepada Dedi yang ingin beribadah. Ini juga tidak mencerminkan nilai luhur Pancasila ya, karena harusnya kita memberikan izin untuk teman yang mau beribadah. Lalu Pak Tony tidak mau ikut kerja bakti. Ini juga tidak mencerminkan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, manfaat dari mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah manfaatnya adalah keadaan menjadi damai dan rukun karena masyarakat saling menghargai dan menghormati. Nomor 3, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus kita jadikan sebagai pedoman hidup ya. Next. Nomor 4, tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan dalam menyikapi perbedaan dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi yang dapat kita lakukan adalah, teman-teman silakan disimak ya. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Nomor 5, tuliskan 1 tokoh pahlawan dan sikap yang patut diteladani dari tokoh tersebut berdasarkan 1 latar peristiwa sejarah. Nah, ini yang dapat diteladani adalah Ki Hajar Dewantara ya. Sikap beliau yang bisa diteladani adalah berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, karena kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Kita lanjut ke muatan IPS. Nomor 1, kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang terpisahkan oleh perairan adalah pembangunan jembatan ya, karena terpisahkan oleh perairan nih, ada kata kuncinya, terpisahkan oleh perairan berarti jembatan. Nomor 2, berikut yang bukan merupakan tokoh pemberi usulan untuk dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI adalah, yang tidak memberikan usulan itu adalah Muhammad Hatta ya, yang lain ini Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan IR Soekarno ini memberikan usulannya. Nomor 3, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9 ya. Lalu nomor 4, tuliskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Baik, ini ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945 ya. Saya akan bacakan, teman-teman silahkan disimak.
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir, nih soal terakhir ya, nomor 5, tuliskan 3 contoh cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Ini juga saya akan bacakan, teman-teman silahkan disimak ya. Yang pertama, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Lalu yang kedua, mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Oke, udah selesai teman-teman ya. Pembahasan kita udah sampai di halaman terakhir nih ya. Tema 7, latihan soal subtema 3. Oke, semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.